nanti kalau sudah stabil 40 kilo biasanya kan selaras raga dan jiwanya. Nah, baru selaras trep kalau memelihara anggungan. Jadi filsafatnya anggungan itu anggungan batin itu selaras dengan anggungan raga. Jadi omongane batin ki padha karo omongane raga. Dan diharapkan sesuai dengan tindakan. Jadi jiwa satria seperti tadi. Kita harus keluarnya kita mendengarkan anggungan. Tapi harus kita flashback kembali pada diri kita. Kita harus mendengarkan anggungan suara jati dari pribadi kita. Jati dari pribadi kita itu yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Getaran gaib dari nah, itu yang bisa menangkal kan rasa jati kan gitu. Jiwa jati kita. Lambang kinurmatan wong Jawa ngelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi. Wong sepodo pitutur kudu bener polahe kudu bener omongan aja paten hati-hati keblinger ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah siraku dadi ngliyer ojo kakean ngojek ngarani mertonggo bayani keluarga kuwi kapan mergigo negara dadi mulya rambut sing wedo ayo sare-sare podo kanthi nama keluarga. Itu kan sebuah makna ngelakoni. Saksikanlah dia ngelakoni, dengan ngelakoni itu dia menyaksikan secara pribadi kebenaran. Berarti benar juga loh di kututnya simboli kendaraan. Lah nek aku nggak piara perkutut nggak mungkin ketemu sama Mbah. Iya. Terus loh. Iya. Ini kan Mbak. Ya Mbak Triwono. Mbah Triwono sebagai simbol kendaraan. Ya. Aku dipadai Krisna piye? Apot nek Krisna Mbah. Ya semua orang itu bisa Krisna ya toh. Krisna kan ada Wisnu. Nah, kan ada tadi. Rama Wijaya sama Krisna itu hampir sama toh. Dia kan titisane ini gambar ini kan Pasemon juga kan. Di dalam dikutuan dulu lagi ada perjalanan itu kejadian kitab, jadikan cerita wayang. Dibungkus. Jadi Garuda Wisnu Kencana, tadi Garuda. Sekarang kan ada patungnya di Bali kan. Bali Pasemon, Bali ke jati diri kita. Kalau keluar kita nggak ketemu. Nah, Garuda, Wisnu Kencana Garuda itu kendaraan dan reaktor batin manusia yang ada di semuanya, pesawatnya itu ada di tulang ekor manusia. Ya, energinya jalannya di sumsum tulang belakang itu sampai otak sih. Ya. Nah, Wisnu itu apa? Wisnu itu cahaya penghidup, cahaya pemelihara di pancaran sinar ilahi yang diberikan Tuhan pada manusia yang ada ini, yang bertugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, roh dan raga manusia. Itu Wisnu. Mungkin kalau dalam kawruh Islam itu Allah kan gitu ya. Kalau dalam Katolik mungkin Bapa Allah. Kawruhkan itu Wisnu. Makanya di dalam agama Jawa di Nusantara ini, Buddha Jawa Wisnu itu agama yang pertama. Sebelumnya mungkin agama tetapi lain. Untuk aplikasinya Buddha Jawa Wisnu kan. Itu era zaman pewayangan. Sebelum masih jauh sana. Buddha Jawa Wisnu. Medang sebelum. Wedi. Yo diterima dulu aja. Yeah. Diterima dulu, jangan percaya kalau kita belum menyaksikan. Jadi di Jawa itu pendidikannya bukan mendogma, bukan memaksa untuk percaya. Jangan percaya kalau kamu belum menyaksikan secara pribadi. Karena setiap sudut pandang orang mesti kan berbeda ya Pak? Ya, orang mempunyai visi dan misi masing-masing dari Tuhan. Ya mungkin secara korelasinya bisa disambungkan, bisa garis benangnya kan ada. Oke,
Oke Mbah, kalau budaya Kelangenan itu kan banyak banget tuh Mbah, budaya Kelangenan. Iya. Ada sapi juga. Setiap Di orang antaranya beda-beda ya. Mbah Blangkon muter apa saja Kelangenan itu untuk pengetahuan. Banyak itu apa? Mungkin lebih dari 2 itu kan banyak kan gitu. Iya. Kelangenan ada, saya tuh ada yang jelas Vespa ada. Ya, Vespa. Terus mobil tua ada. Ya, mobil tua. Terus koleksi mainan juga ada Mbah, sama perkutut Mbah. Oh iya. Budaya Kelangenan itu masuk ya Mbah ya. Ya termasuk Kelangenan juga. Jadi Vespa ini V ini dalam arti kan V kan kan gitu kan. Gimana tuh Mbah kalau Vespa Mbah? Payan pakerti. Wah. V kan saya membaca dari Vespa gitu kan. Mengapa Mbah Blangkon muter itu suka Vespa? Jadi Mbah Blangkon muter itu pakertinya suka mencari kesejatian. Filsafat Jawa, wong Jawa saka Jakarta nang Yojo golek wit jati. Jadi gimana gitu. Mencari kesejatian itu apa? Yang murni, yang tidak tercampur kan. V kan Pak fokus kan gitu, satu titiknya di mana atau seperti itu. Nah benar dan salahnya itu jenengan sendiri yang menyaksikan. Fokus. Jadi langkahnya fokus. Kan neng rasa. Apa tuh Mbak? Ang. Ya, ang kan frekuensi rasa. Nek O kan sempurna. Bedane rokok jenengan minak jinggo. Nek mungkin secara miring itu rasanya rasa kadang-kadang diringke. Umpamanya mau fokus kadang-kadang diyer gitu ya. Diulek-olek jenenge dari atas bagaimana, dari samping bagaimana, jadi 8 penjuru di atas. Iki mulai menjurus iki ketoke. Lah iya toh. Musik mulai menjurus dudah daster ya. Miring. Adi jangan dulu Mbah, karena dia masih ya dia pendengar. Tapi dia kan buka mungkin muda itu kan baru raganya. Lanjut ke Minak Jinggo ini endos nggak tuh lagi sih? Minak Jinggo dengan Vespa tadi loh. Minak Jinggo kan rokok itu kan rasa yang pokok. Rasa jenengan Minak Jinggo itu. Jengki manjing goipe manjing getarane di jiwa bagaimana kan gitu. Asik. Ya toh. Jadi mencari Vespa, mencari pakerti visi pusati di mana, lalu ngenjengki ini rasa pokok itu bagaimana kan seperti itu. Jadi selama ini jenengan tanpa disadari dengan mempelajari mengorek asal sumber di mana ya. Jenengan memfokus dari semua informasi ngenjengke di rasa pokok jenengan lalu di rasa jati jenengan kesimpulan murninya lalu di getaran huruf jenengan untuk kekuasaan kewenangan jenengan di jiwa, di roh dan jasa. Menurut saya membaca dari Vespa dan rokok Minak Jinggo seperti itu. Ya mbok pilih kata lepati nggih nyuwun pamit. Wah bener Budi. Menarik itu. Secara tidak langsung ya. Terbuka loh. Nah ini hasil dari saya memelihara kutut dari umur 10 tahun kelas 3 SD kan seperti itu. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 74 lah. 74. Ya 74 tuh saya nyelengi itu 10 rupiah itu saya bisa beli kutut mungkin baru 3 rupiah ya. Sama kurungane sama pakane itu habis 10 rupiah. Belum lahir saya Mbah. Nah iya. Bapak saya kok sih kuliah neng Jogja. Nah iya itu saya pelihara sama Andin umur 1 minggu saya mandiin lepas di hubungan tuh manggung kan. Wah sini kan ya baru suka-sukanya kan ya. Baru kelayungin yang nabung lama ya. Ya sekarang relevan ya ombyoan 30 sekarang ya. Dulu 3 rupiah kan ya. Tahun 74. Nah, tahu makna hakikat kebenarannya alam seperti itu. Nah tadi Vespa sama Minak Jinggo nggak ada literatur, saya nggak ada
nggak ada pelajaran nih, saya hanya sepintas saja. Iya, Nggak Mbah. hafalan, maksud saya nggak hafalan. Kenapa Vespa Mbah? Karena pertama kali saya pindah ke Jogja dulu itu, dan Vespa itu motor pertama kali saya beli Iya. sendiri dengan uang sendiri itu Mbah. Saya Iya. suka Vespa. Sampai koleksi Vespa gitu dulu sempat. Dan itu motor satu-satunya yang jerih payah. Iya. Jadi kan gini Mbah, kalau ibu Simbah memang asli Jogja, cuman saya Minta minyak jenggotnya ya. ya asli Jogja, memang ibu Iya. asli Jogja, cuman kan pindah sekolah di Jogja toh. Iya. Jadi saya mikir gini, saya orang Jakarta, bagaimana caranya biar bisa duwe konco akeh Mbah waktu itu. Tetangga bilang yo nek arep konco akeh lho, tuku Vespa mesti koncone akeh Iya. gitu. Udah akhirnya ya beli Vespa PTS itu loh Mbah, yang kecil minti. 400.000. Yang mini itu. Ya 400.000 dulu, saya punya 2 di rumah. Mantan pacar saya dulu pertama kali Wah iki punya mantan Vespa mini itu pacar loh. ya. Sekarang perjalanan waktu saya harus berpisah untuk menyelamatkan anak-anak kan gitu. Wah. Dulu itu waktu SMA dia Mbah di ini tidak curhat bab masalah keluarga loh Enggak. Mbah tadi kilo Mbah. Nah, ini Vespa aja memang harus melepaskan kan gitu. Oh, Tapi oke. nggak apa-apa kalau Mbah diceritain nggak apa-apa. Satboy. Enggak Vespanya tadi. Ternyata loh. Satboy itu bukan untuk kalangan anak-anak muda. Yang Satboy. Mantan. Cerita mantan. Oke, lanjut Mbah, menarik ini. Ben top. Vespanya itu biru, saya sendiri nggak suka Vespa. Wah. Masalahnya miring itu loh. Tadi mestinya di samping ada miring itu loh secara fisik. Yo ini jenengan Vespa, jenengan rokok minak jinggong, minak miring kepenak. Tetap mulai miring tetap kepenak, jadi stabil kan gitu kan. Karena kepenak tadi ya ta. Oke. Dinjengke di kopi pribadi itu selaras jadi. Mungkin saya pribadi nggak selaras pakai Vespa ya. Walaupun saya suka tapi lebih suka Hondanya saya lagi gitu kan itu. Hondamu apa le? Vespa. Oh. Nah itu saya menyaksikan Vespa tahun 62 tetangga saya itu masih ori. Nah itu diucuk-ucuki di Joli Supra X baru. Dia nggak tahu kalau di Bali itu sampai 50 juta. Iya. Nah, Supra X dulu baru 16 juta. Tetangga yang lampu Vespa bulus itu kan antik. Iya. Tetangga saya. Sekarang Vespa yang kecil itu mahal Mbah. 25 sampai 30. Saya sudah 30 tahun nggak metui. Iya. Nggak metui Saya ada di Vespa. rumah. Oh iya. Ya besok saya tak suan ke sana, saya tak mengenang dulu saya ngelencari Itu mau mantan saya. Wah, iki mantan opi piye. Lupakan mantan. Ya Vespanya itu saya tetap terkenang kan gitu. Aku tahun 74 saya terkenang ya. Toh. Kepancing akhirnya. Ah tadi kembali Oke. ke GWK. Garuda wis kencana kan Garuda kendaraan generator batin manusia. Garuda itu kan burung. Utut kan juga burung. Iya. Itu kan sama kan? Kalau kita melihara Garuda kita wah perizinannya kan kalau ilegal Boleh, kan bisa boleh. dikena KUHP kan. Iya. Dilindungi soalnya. Mbak. Ya nah, makanya itu pelihara kutut. Walaupun dari dulu dari Mojopahit ke Kediri sudah ada kan kutut. Mbak kok bisa senang kutut Mbak? Kok bisa suka perkutut tuh dulu itu? Ya mendengarkan itu ngikuti rasa tadi rokok tadi rasa yang pokok tadi. Padahal Kalau masih kecil. ocehan dulu waktu kecil memang suka lah ocehan, tapi kalau dimasukkan di dalam rasa ocehan nggak masuk. Apakah Tetap- ada garis keturunan orang tua atau simbahnya yang pelihara atau gimana Mbak? Yang terdekat mbah Oh. saya dari ibu ada Mbah Idris itu pelihara kutut. Ya memang alam memang mengapa kita suka kutut itu harus kita tanda tanya Vespanya tadi. Pakerti yang fokusnya di mana kan gitu. Kutut itu dari anggungan-anggungannya apa atau suaranya. Nah, kutut itu lambang apa? Lambang jiwa. Jadi kita harus mendengar keluarnya kita mendengarkan anggungan. Tapi harus kita flashback kembali pada diri kita. Kita harus mendengarkan anggungan suara jati dari pribadi kita. Jati dari pribadi kita itu yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Getaran gaib dari Wah, iki.
Nah, itu yang bisa menangkal kan rasa jati kan gitu. Jiwa jati kita. Nah, tadi kembali ke DWK tadi kan Garuda, Kutut, Wisnu itu cahaya penyelamat yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk pribadi kita yang bertugas untuk menyelamatkan jiwa, roh dan jasad kan. Kencana itu kan emas. Nah, ini Mbak. Logam murni, kuning kan gitu. Kuning ini, kan Mbak. kemuliaan, kemurnian kan gitu. Mulia. Jadi hidup yang mulia. Kehidupan yang mulia, yang murni, yang V tadi loh, fokus tadi V tadi. Vespa. Jadi pakerti yang Ves. Yang Ves neng Ves kan eng toh. V Pak neng sang. Pakerti. Jadi pakerti raga kita sesuai dengan huruf kita, jiwa jati kita. Cara ucapan masuk nggak Mbak? Masuk juga. Non jangan nggak suka toh, yang suka mungkin Mas Adi pakai keren. Enggak. Menarik. Ya artis Vespanya pakerti Vespanya kan seperti itu kan gitu. Titik apa arti sebenarnya gitu. Kalau mungkin di dalam ilmu apa sih, ilmu mantik Bapak. Nah, ilmu Jawa kan arti sebenarnya apa? Vespanya gimana kan gitu. Rasane ning gitu itu kan enggak arti. Nah, itu hasil dari Kutut tuh harus bisa membaca seperti itu. Nah, kalau gini Mbak. Ini sering banget dibahas berulang kali. Kenapa toh Mbah, cah enom iki anak muda nggak boleh pelihara perkutut Mbah? Nek menurut Pak sudut pandang jenengan gimana Mbah? Anak muda harus banyak mempelajari dari raga, dari alam-alam kejasataan. Biasanya kan anak muda belum stabil kan. Biasanya senengnya ocehan dulu. Mungkin ada trotoan, ada tilang. Dari SD, SMP, SMA kan gitu. Terus apa nanti kalau sudah stabil 40 gitu biasanya kan selaras raga dan jiwanya. Nah, baru selaras trep kalau apa memelihara anggungan. Jadi filsafatnya anggungan itu anggungan batin itu selaras dengan anggungan raga. Jadi omongane batin ki padha karo omongane raga dan diharapkan sesuai dengan tindakan. Jadi jiwa satria seperti tadi. Jadi kalau pemuda itu kan masih labil, tidak umumnya seperti itu. Walaupun banyak orang 60 tahun 50 tahun bocah ya banyak sekali. Nah, sekarang alamnya mungkin kebangkitan mungkin sekarang banyak anak muda suka Kutut itu dulunya. Sebagai flashback, dengarkanlah hati nuranimu kan. Dan ini Mataram kan disebut mungkin matram Hindu. Nek mata kan penglihatan ya. Ram kan rasa manusia, rasa alami manunggal. Rame menungso ning ndi ning rame menungso suwe kan di sini ram. Rumah kan ramnya digo-igo, di hati, dirasa. Rasa-rasa dari 99 rasa dikuasai satu rasa sejati. Jadi satu rasa sejati menguasai 99 rasa kan. 99 rasa itu harus selaras dengan rasa sejati. Perwakilan dari yang maha hidup kan gitu. Filsafatnya anggungan seperti itu. Jadi seumpamanya saya kansenan dengan Mas Mbah Blangon Muter. Mbah itu kan ahli ya kan. Tua kan gitu dah. Tua kan gitu. Semuanya saya nggak ada halangan atau ada apa kencan tuh harus. Oh saya besok ketemu hari Rabu. Saya nggak bisa hari Rabu, saya harus ngabari. Biar tidak jadi pertanyaan. Saya bertanggung jawab dengan jiwa saya kan gitu. Nah aplikasinya saya harus ngapain? Saya nggak bisa. Coba besok Kamis ya. Nah besok Kamis apa bisa, kalau membatalkan ya saya harus ngabari. Oh ini karena tidak sesuai dengan ini, saya tidak bisa ketemu dengan jenengan. Mungkin lain waktu alam mengizinkan kita bisa selaras kan.
itu kan jiwa satrio. Ya. Orang kangsenan meneng wae yo. Yo satria aku neng ndi satrio Durmagati gitu ya. Durmagati apa tuh, Mbak? Apa ya Durmagati? Durmagati itu kan ini bayangan kan adiknya Duryudana, orang Astina kan. Nek wong Pandhawa kan ngomongane kan satrio, lambang satrio. Nek Kurawa itu kan lambang alam kejasatan, nafsu, karep jasad aja. Hanya duniawi kan. Satrio itu lambang raja, dan ini ada Sangga Ratu kan banyak sekali. Sekarang ada yang karena mementingkan jasad memasukkan Sangga Ratu disontek, lalu di sini ada jambul kan. Itu kan pemalsuan. Nah, pemalsuan itu berarti menipu dirinya sendiri demi uang, demi kejahatan kan gitu. Itu kan nggak sinkron. Ya Nah, kalau kita beli, Mbah, kita nggak tahu ketipu. Itu gimana? Ya perjalanan kita mencari jati diri nanti ketipu. Kan biasanya beli kan hanya karena mendengarkan telinga, nggak mementingkan.